Selamat datang di Cybervlog CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi. Pada kesempatan ini Pak Yud akan menyampaikan beberapa sifat lagi tentang sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini banyak dipelajari dan dipergunakan untuk nanti pada kimia, pada fisika. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama, kita pahami bersama-sama tentang sifat-sifat logaritma yang lain selain daripada dalam video yang lalu. Nah, tapi untuk itu bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, bantu Pak Yud agar supaya Pak Yud lebih bersemangat lagi dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Pak Yud mendoakan kepada semua saja yang mengklik video ini, semoga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan sempurna dan diberikan rezeki yang limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta urusan-urusan sulitnya kalau ada dipermudah. Ya, kita mulai dari yang pertama. Jadi di sini ada 3 sifat utama. Yang lain maksudnya yang kemarin lanjutan daripada yang tempo hari, bahwa A logaritma B ditambah A logaritma C sama dengan A logaritma BC. Jadi kalau hasil kali penjumlahan logaritma sama dengan hasil kali numerusnya, asalkan bilangan pokoknya ini sama. Kemudian yang kedua, kalau dikurangi itu dibagi B per C. Di sini A log B dikurangi A log C itu adalah A logaritma B dibagi C. Kemudian yang satu lagi, yang lain adalah N kali A logaritma B sama dengan A kali A logaritma B pangkat N. Jadi kalau di sini dikalikan itu sama dengan dijumlahkan. Kalau di sini dibagi itu logaritmanya dikurangi. Kalau di sini dipangkatkan, maka pangkat numerusnya ini sebagai pengali pada logaritma tersebut. Jadi kalau A logaritma B pangkat N sama dengan N kali A logaritma B. Mudah ya? Ya, nanti kita akan coba beberapa soal diantaranya yang tertulis di bawah ini. Ya, kita mulai. A logaritma B. Nah, sekarang kalau kita akan mencari berapakah 2 logaritma 8 ditambah 2 logaritma 4. Misalnya begitu. Ya, 2 logaritma 8 ditambah 2 logaritma 4. Walaupun kita juga bisa mencari dengan cara yang sudah pertama kita lalui, kita juga bisa dengan cara begini. Dengan cara 2 logaritma 8 kali 4. 2 logaritma 8 kali 4. Nah, berapa 8 kali 4? 8 kali 4 ini kan 32, itu kan? Jadi, ini sama dengan 2 logaritma 32. Dan 32 itu 2 pangkat 5. Jadi, sama dengan, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. 2 logaritma 2 pangkat 5. Yang ini sama dengan 5. Nah, begitu caranya. Jadi kalau 2 logaritma 8 ditambah 2 logaritma 4 itu sama dengan 2 logaritma 8 kali 4. Ini 8-nya kalikan dengan 4. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dikurangi? A logaritma B dikurangi A logaritma C itu sama dengan A logaritma B per C. Begitu. Bisa paham ya? Ya, mudah-mudahan sampai dengan di sini itu paham. Jadi misalnya soalnya begini. Berapakah ya kita yang sederhana-sederhana saja supaya mudah dipahami. Ya, 3 ya, misalnya 3 logaritma 27 begitu dikurangi 3 logaritma 3, misalnya begitu. Nah, ini kalau mempergunakan sifat ini, kalau dikurangi itu sama dengan dibagi. Jadi kalau di sini akan didapat 3 logaritma 27 per 3. 27 per 3 yang sama dengan ini adalah 3 kali 27 bagi 3 kan 9. 3 logaritma 9. Ini adalah 3 logaritma. 9-nya itu adalah kan 3 pangkat 2 kan? Nah, ini sama dengan 2. Ya.
Begitu. Paham ya? Ya, semoga tidak kesulitan. Nah, sekarang begini. N kali A logaritma B sama dengan A logaritma B pangkat N. Nah, untuk membuktikannya ya seperti tadi, itu sama. Misalnya begini. Misalnya kita akan dapatkan bahwa 2 logaritma 8. Misalnya begitu ya, 2 logaritma 8. Jadi di sini misalnya 2 logaritma 8. Begitu. 2 logaritma 8 kan sama dengan 2 logaritma 2 pangkat 8 itu kan 2 pangkat 3. Itu kan? 2 pangkat 3. Dan ini sama dengan berapa? Sama dengan 3 kan? Nah, menurut sifat ini bahwa ini sama dengan 3 kali 2 logaritma 2. Yang ini sama dengan 3 kali 2 logaritma 2 adalah 1. Sifat yang seperti ini sama dengan 3. Ya, begitu. Paham ya? Nah, jadi ulangi. Kalau di sini pangkat numerus, kemudian menjadi pengali logaritma tersebut. Ya. Nah, sekarang kita coba dengan soalnya. Ya, soalnya ini nih, yang ini nih. 2 logaritma 128 ditambah 2 logaritma 12 dikurangi 2 logaritma 6. Ini kalau tidak menggunakan sifat-sifat yang tadi, itu kita akan kesulitan. Sebab mencari 2 logaritma 18 ini dan lain-lain itu akan mempergunakan misalnya mempergunakan kalkulator atau mempergunakan daftar logaritma. Tapi dengan mempergunakan sifat itu kita bisa dengan mudah. Langsung begini saja. Ini sebelah sini ya. Ini sama dengan 2 logaritma. Nah, sekarang 128 ditambah 12 di sini itu kan sama dengan kita kalikan aja. 128 kali 12 langsung saja kali ini ya. Kemudian dikurangi 6 per 6. Nah, begitu. Dikurangi kan menurut sifatnya itu menjadi per ya. Nah, kemudian ini sama dengan 2 logaritma. Nah, ini begini aja. Ini 1, ini 2, 128 kali 2 adalah berapa? 256. Gitu kan? Sama dengan 2 logaritma 256. Nah, sekarang berapakah 2 logaritma? Ini sama dengan kan 2 logaritma 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Dan ini sama dengan 8. Aduh, nggak kelihatan ya. Maaf. Sama dengan 8. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan nomor yang ini? Yang 5 logaritma 625 dikurangi 7 logaritma 1 per 49. Ini kita menggunakan sifat yang bahwa N yang ini, sifat yang ini ya. N kali A logaritma B sama dengan N sama dengan A logaritma B pangkat N. Ya, kita akan mempergunakan sifat itu. Jadi di sini 5 logaritma 625. 625 itu kan 5 pangkat 4. Gitu kan? 5 pangkat 4. Dikurangi 7 pangkat 7 logaritma. Ini 1/9 kan sama dengan 7 pangkat minus 2. Nah, sudah kita dapatkan. Sekarang ini 4 kedepankan menjadi pengali. Jadi 4 kali 5 logaritma 5. Kemudian dikurangi 7 logaritma. Ini minus 2-nya dikedepankan. Minus 2 kali 7 logaritma 7. Ya. Sifat yang lain seperti yang sudah kita tahu bahwa ini ya. 5 logaritma 5 kan 1. Ini 4 kali 1. Kemudian di sini dikurangi minus 2 kali 7 logaritma 7 juga 1. Ini dikurangi berarti hanya ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2. Dan ini sama dengan 6. Begitu ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.